Bahasa apa aja sih yang aman digunakan atau yang boleh digunakan di Facebook profesional atau di Facebook? Nah, itu tuh pengaruh nggak sih ke penghasilan kita di Facebook profesional? Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di channel YouTube-nya Cila Anggara, yeay! Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kelancaran dalam setiap urusannya, amin! Teman-teman, kali ini aku mau ngebahas seputar monetisasi Facebook lagi. Semoga kalian gak bosan-bosan teman-teman. Kali ini aku mau ngebahas tentang pertanyaan nih teman-teman dari salah satu follower aku ya teman-teman di Facebook profesional, yaitu bahasa apa aja sih yang aman digunakan atau yang boleh digunakan di Facebook profesional atau di Facebook. Nah, itu tuh pengaruh nggak sih ke penghasilan kita di Facebook profesional? Sebelum ke pembahasannya teman-teman, buat kalian yang baru banget nih mampir di channel YouTube-nya aku atau misalkan baru gabung di channel YouTube-nya aku, bantu aku terus teman-teman untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya supaya aku ini semakin semangat ya teman-teman untuk terus memberikan konten yang bermanfaat buat kalian semua. Dan yang pastinya biar kalian itu nggak ketinggalan dengan konten-konten yang bermanfaat dari channelnya aku ya teman-teman. Jangan lupa juga teman-teman untuk tonton video ini dari awal sampai akhir biar kalian semua itu paham ya teman-teman. Jadi nggak ada tuh namanya yang gagal paham. Nah teman-teman, langsung aja yuk kita ke pembahasannya. Ini tuh ada salah satu pertanyaannya teman-teman dari follower aku di Facebook profesional. Jadi mereka tuh tanya, Kak, bisa nggak sih kalau misalkan kita itu menggunakan bahasa daerah kita ataupun bahasa yang sesuai kita, bisa gitu teman-teman ya, jadi bukan bahasa Indonesia. Dan itu tuh pengaruh nggak sih ke penghasilan kita di Facebook profesional? Kali ini aku akan jabarkan, akan aku jelaskan sedetail-detailnya ya teman-teman. Jadi kalian harus simak video ini sampai akhir biar kalian semuanya paham. Nah, biasanya untuk masalah bahasa ini biasanya dipakai oleh kreator-kreator ibu rumah tangga ya teman-teman, yang biasanya mereka itu dari berbagai daerah nih teman-teman. Kalau misalkan kalian itu menjadi kreator Facebook juga ya teman-teman, pasti kalian itu sering banget melihat konten kreator itu yang menggunakan bahasa daerah masing-masing, yang kadang pun kita itu kalau pas lagi nonton kontennya itu kita nggak paham ya teman-teman, ini konten kreator ngomong apa ya gitu kan, karena memang bukan bahasa yang kita gunakan sehari-hari ya gitu teman-teman ya. Bahkan kreator-kreator tersebut biasanya menggunakan seperti bahasa Jawa atau bahasa Sunda atau misalkan bahasa daerah lainnya ya teman-teman, yang mungkin mereka lebih menguasainya daripada bahasa Indonesia itu sendiri teman-teman. Apakah hal tersebut atau penggunaan bahasa daerah itu akan mempengaruhi penghasilan bunda-bunda tersebut ya teman-teman di Facebook profesional? Nah, jawabannya itu, kemungkinan itu bisa sekali ya teman-teman mempengaruhi penghasilan kalian itu atau penghasilan bunda-bunda tadi yang menggunakan bahasa-bahasa daerah mereka itu di Facebook profesionalnya mereka, kalau mereka itu sudah monetisasi teman-teman. Nah, kenapa sih bisa seperti itu? Karena di pihak Facebook ya teman-teman atau pihak Meta ini akan sulit menerjemahkan atau akan sulit mentranslate bahasa-bahasa yang mereka ucapkan tadi ya teman-teman, karena sesuai dengan bahasa daerah mereka atau bukan sesuai dengan bahasa nasional ya teman-teman. Ini info aku dapatkan dari beberapa kreator juga ya teman-teman, jadi bisa kalian ambil pelajarannya aja ya teman-teman ya dari info aku ini. Nah, kali ini aku akan spill nih teman-teman, aku kasih tahu ya teman-teman infonya, bahasa apa aja sih yang bisa digunakan di Facebook profesional ini. Langsung aja disimak teman-teman, check it out. Oke teman-teman, ini aku akan tunjukkan ke kalian beberapa bahasa yang bisa kita gunakan atau bahasa yang bisa kita ucapkan ya teman-teman di Facebook profesional. Kita scroll ke bawah teman-teman. Di sini ada tulisannya ini ya teman-teman. Ada tulisannya, iklan in-stream didukung dalam bahasa berikut, dan ini termasuk yang di Facebook ya teman-teman. Jadi bahasa apa aja sih yang bisa kita gunakan, yang bahkan bisa diterjemahkan di Facebook profesional teman-teman. Kita klik aja.
Nah, di sini tuh banyak banget bahasa yang bisa kita gunakan di Facebook profesional ya, teman-teman. Ada bahasa Arab, ada Assam, Bengali, Bhojpuri, Belanda, Inggris, Perancis, dan sebagainya. Kalian bisa baca di sini ya, teman-teman. Bisa juga Jerman, Gujarat, Ibrani, Hindi, Italia, bahasa Indonesia, Jepang, Kanada, dan lain sebagainya, teman-teman ya. Ini tuh banyak banget bahasanya yang bisa kita gunakan di Facebook profesional ya, teman-teman. Teman-teman, jadi kalau misalkan kalian itu mau menggunakan bahasa daerah kalian seperti bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Sumatera atau dan lain sebagainya ya, teman-teman, itu lebih baik memang disarankan untuk menggunakan bahasa Indonesia aja nih, teman-teman ya. Karena di sini salah satu bahasa yang bisa kita gunakan di Facebook profesional itu adalah bahasa Indonesia. Jadi semua orang itu yang melihat konten-kontennya kita itu akan sudah otomatis mengerti, teman-teman ya, dengan bahasa yang kita gunakan, yaitu bahasa Indonesia. Jadi teman-teman, tadi adalah beberapa bahasa yang bisa digunakan di Facebook profesional ya, teman-teman. Jadi bisa aku simpulkan nih, teman-teman ya, buat kalian semua nih, terutama bunda-bunda yang sangat kental sekali dengan bahasa daerahnya masing-masing. Sebisa mungkin ya, teman-teman itu harus bisa menggunakan bahasa Indonesia. Nah, itu kenapa? Karena bahasa Indonesia ini yang sudah dimengerti atau yang bisa diterjemahkan atau ditranslate oleh pihak Facebook itu sendiri, teman-teman ya. Karena kan Facebook ini kan mendunia ya, teman-teman, bukan hanya di Indonesia saja. Dengan begitu, konten-konten kalian pun akan terus berkembang ya, teman-teman, dan akun kalian itu akan terus berkembang juga. Pokoknya kalian itu dari Sabang sampai Merauke ya, teman-teman, mau dari bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa daerah yang lainnya, teman-teman, itu kalian usahakan kalian itu belajar untuk menggunakan atau mengucapkan bahasa Indonesia. Di konten-konten kalian pun sama ya, teman-teman, kalian itu mengucapkannya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, misalkan nih, teman-teman, kalian itu bahasa Indonesianya kurang bisa, atau kalian itu terlalu kental atau terlalu medok dengan bahasa daerah kalian, yang aku kasih tips ya, teman-teman. Kalian itu bisa membuat konten atau misalkan membuat video itu tanpa menggunakan suara ya, teman-teman. Jadi kalian itu hanya menampilkan video yang bergerak ya, teman-teman, video yang bergerak, kemudian kalian kasih tulisan aja di situ, teman-teman. Jadi kalian itu tanpa mengucapkan ucapan ya, teman-teman, bahasa kalian. Jadi kalian itu nanti insya Allah aman ya, teman-teman, akunnya. Dan alangkah baiknya lagi ya, teman-teman, aku ingatkan lagi kalau misalkan kalian itu mau belajar ya, teman-teman, untuk bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, teman-teman, karena memang itu sangat mendukung sekali untuk menjadi konten kreator loh, teman-teman. Jadi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu, nanti kan kalian itu kontennya itu akan dimengerti oleh semua pihak ya, teman-teman. Jadi bukan hanya teman-teman di daerah kalian aja. Jadi kalau misalkan di semua penjuru dunia pasti akan mengenal nih, atau misalkan akan mengetahui nih apa sih isi konten yang kalian maksud. So mulai sekarang, teman-teman, perbaiki ya isi konten kita. Pokoknya jadi konten kreator itu kita harus terus mau mengasah diri ya, teman-teman, harus mau terus belajar gimana sih jadi konten kreator yang baik dan juga mau berkembang ya, teman-teman. Jadi jangan patah semangat, tetap harus semangatnya harus dikencangin lagi, karena di Facebook itu setiap ucapan kita itu akan dinilai ya, teman-teman, oleh pihak Facebook gitu. Karena sayang banget kan kalau misalkan kalian itu udah membuat capek-capek nih konten gitu kan, tapi ternyata tidak bisa menghasilkan untuk kalian gitu kan. Karena kan kalian juga pasti dong, namanya mau jadi terjun ke dunia konten kreator, pasti kalian pengen menghasilkan sesuatu juga dong, teman-teman. Makanya sayang banget nih kalau misalkan kalian itu tidak mau mengupgrade diri ya, teman-teman, yang pastinya. Jadi kalian itu jangan takut untuk terus belajar, jangan lelah juga untuk terus mau mengupgrade diri, mengupgrade ilmu ya, teman-teman, supaya kalian itu menjadi konten kreator yang dikenal ya, teman-teman, ataupun yang besar ya, teman-teman. Oke, teman-teman, segitu dulu info dari aku ya, teman-teman. Semoga kalian semuanya paham. Kalau misalkan ada pertanyaan juga silahkan
komen aja di bawah ya teman-teman. Mohon maaf kalau misalkan komen kalian itu tidak aku balas satu persatu, karena memang keterbatasan waktu aku juga untuk membalas komen kalian. Semoga kita selalu diberikan kelancaran ya teman-teman dalam setiap urusan kita. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.